Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Ya. Itu terucap. Ya awalnya Bang Surya itu kan membawa pasangan yaitu Ganjar presiden, Anies cawapres. Nah, kalau Ganjar sebagai capres oke. Tapi Anies walaupun sebagai cawapres Pak Jokowi nggak mau. Nah sekarang ini kan terus menerus ya menampilkan calon-calon presiden yang menurut Pak Jokowi mungkin sesuai dengan selera dia. Nah sebagai warga negara tentu saja boleh. Sebagai presiden bikin deg-degan tuh. Kenapa? Karena kalau kemudian nanti disalahartikan oleh jajaran di bawahnya gimana? Wah itu misalnya TNI melihat ya, wah Pak Jokowi ternyata Prabowo Ganjar nih. Berarti mesti kita dukung terus-terusan nih. Kan itu berbahaya buat demokrasi. Tapi positifnya apa? Mudah-mudahan saja dengan endorsement Pak Jokowi itu partai-partai yang mendorong misalnya ya ke Pak Prabowo, Pak Ganjar, Mbak Puan itu segera mengumumkan calon presidennya. Karena minimal buat kita rakyat Indonesia itu ada 3 keuntungannya kalau kita tahu dari awal siapa saja capres cawapresnya. Nomor 1 minimal kita bisa cek rekam jejaknya. Ada Prabowo, Ganjar, Mbak Puan, Erlangga Hartarto, Anies Baswedan ya. Kita bisa cek tuh latar belakangnya gimana, rekam jejaknya bagaimana. Yang kedua keuntungannya adalah kita bisa cek juga ini visi misinya bagus atau tidak, masuk akal atau tidak, rasional atau tidak gitu ya. Yang paling penting yang ketiga nih menurut saya, kalau capres cawapres itu sudah ketahuan dari awal, masyarakat itu bisa titip apa saja program-program yang mereka inginkan si capres dan cawapres bila nanti jadi presiden dan wakil presiden itu dilakukan. Nasdem yang tidak tergoyahkan ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem, kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Nasdem tidak dianggap gitu, tetap kompak ya Pak? Walaupun ada anggapan bahwa Nasdem seperti tidak dianggap. Kalau soal anggap menganggap itu adalah dinamikanya politik, nggak ada masalah itu. Yang penting kan komitmennya. Ya, galau itu menunjukkan kita masih manusia. Maksudnya apa tuh menunjukkan manusia? Wajar lah ada kekurangan di sana sini gitu ya. Ya, itu suatu hal yang human dan kemudian apakah kemudian kita bisa keluar dari jebakan tersebut? Perubahan lahir dari kegalauan-kegalauan. Kebetulan Mas Anies galau melihat keadilan, galau melihat penegakan hukum, maka kemudian itu yang menjadi stepping stone untuk kemudian terjadinya perubahan. Jadi itu suatu hal yang sangat human being. Tentu ini bukan kawin paksa. Koalisi perubahan itu lahir datang dari sebuah kebutuhan bersama. Jubir Anies bongkar 2 penyebab Presiden Jokowi panik sampai mencoba jadi Datuk Maringgi. Dikutip dari News Jakarta, juru bicara Anies Baswedan Hendry Satrio menyoroti istana yang tampak terlihat sibuk mengkonsolidasi kekuatan dengan membentuk koalisi-koalisi. Tidak hanya itu, istana bahkan sampai turut mengganggu koalisi orang lain dan menjadi Datuk Maringgi yang mencoba kawin paksa kandidat-kandidat tertentu. Kenapa ya akhir-akhir ini kok kelihatannya penguasa sibuk banget ya? Dari bikin-bikin koalisi kecil, koalisi gede, bahkan mengganggu koalisi orang sampai kemudian mencoba jadi Datuk Maringgi, bikin kawin-kawin paksa antara capres-cawapres, ujar Hendry dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Jumat 5 Mei 2023. Hendry kemudian mengatakan bahwa jawaban untuk pertanyaan tersebut sangat sederhana, yaitu karena istana sedang panik. Ada 2 hal yang membuat istana panik, yaitu karena gerakan perubahan yang ada di masyarakat semakin membesar. Jawabannya singkat sederhana, mereka panik. Panik terhadap apa? 2 hal. Pertama, mereka panik karena gerakan perubahan yang menginginkan Indonesia lebih baik itu semakin lama semakin besar, jelas Hendry. Adapun alasan yang kedua yaitu rezim saat ini panik karena masa jabatan mereka sebentar lagi berakhir dan akan tergantikan oleh orang-orang yang menginginkan perubahan. Yang kedua, penguasa panik karena sebentar lagi mereka tidak akan berkuasa digantikan oleh rakyat yang menginginkan gerakan perubahan tadi, ujar Hendry.
Pakar komunikasi politik ini kemudian menawarkan pada publik apakah akan menjadi orang yang panik atau yang ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, Anda itu mau ikut yang mana? Ikut yang panik atau ingin yang Indonesia berubah menjadi yang lebih baik? Ujar Hendri.